Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Bang HS dimanapun Anda berada. Wow, bahagia sekali. Salam sehat selalu dari formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang saat ini ada di sebelah saya ya. Karena sore kali ini kita ketemu di program podcast Bang HS ya. Setiap Jumat sore kita insya Allah akan intens ketemu sama semua sahabat Bang HS yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia. Kita sapa semuanya karena nggak mungkin satu-satu kita ada 32 provinsi, ada 34 atau 32 ya sekarang ya. Jadi memang semuanya, kemudian juga yang ada di luar negeri kita sapa semuanya. Terima kasih yang sore kali ini menyimak podcast Bang HS ya. Beliau selain hadir di radio, beliau juga ingin hadir menemui fan-nya, pasien-pasiennya melalui podcast. Nah, makanya simak selalu di Hasan Sabila Official ataupun juga yang menyimak melalui Facebook kita di Hasan Sabila ataupun di Instagram kita di Hasan Sabila Official ya. Baik, sahabat Bang HS, kita sudah sama Bang HS ini ya, yang ada di sebelah di hari Jumat. Hari ini Jumat Barokah gitu ya. Sudah senyum belum Bang HS? Katanya kalau senyum itu adalah ibadah termudah yang bisa kita lakukan. Apa benar tuh Bang HS? Jadi menambah berkah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pas lagi nggak punya duit, kita bisa senyum gitu. Kalau Bang HS sedekahnya selain senyum, sedekah apa lagi? Jadi sulit untuk tersenyum ya. Kenapa Bang HS? Di masjid tadi nggak kebagian nasi. Nah, kamu juga ya Jan ya, nggak kebagian ya. Baik, itulah sedulur MC bagaimana di hari Jumat ini kita bisa ketemu, nanti akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang berbagai macam. Dan kali ini ada tamu, nanti kita ada tamu. Siapakah tamu Bang HS? Dan di podcast beliau sore kali ini nanti kita akan ajak ngobrol sampai subuh nanti ngobrolnya ya. Oh enggak ya, jangan khawatir. Baik, sebelumnya selain hari ini tamunya luar biasa ya Bang HS ya. Beliau adalah salah satu pasien dari Bang HS ini yang mengalami gagal ginjal atau terkena sakit ginjal atau apa, nanti kita tanya-tanya. Tapi kemarin nih Bang HS, Mia juga punya satu tamu juga kan. Kalau di radio itu ada program kita, kisah nyata yang mirip-mirip dengan program podcast hari ini ya. Tempatnya juga sama sih sebetulnya. Kemarin itu Mia kedatangan tamu juga dari Mas Wahyu itu. Dia menderita glukoma Bang HS. Glukoma dan ini glukoma itu kan biasanya menyebabkan kebutaan. Nah, Mas Wahyu ini sudah mengalami kebutaan Bang HS. Jadi mengalami kebutaan dan usianya juga masih muda juga, masih 36 tahun. Sakitnya juga dari muda Bang HS. Dari umur 22 tahun juga kemarin. Jadi ini menderita glukoma yang disebabkan karena diabetes, karena pola makan, dan juga karena faktor ada dulu benturan saat kerja. Seperti apa kita akan lihat cuplikannya. Pas waktu itu saya di Riau, Riau Pekanbaru. Saat itu Mas Wahyu ini masih ada di Riau Pekanbaru. Oke, baik. Kemudian saya pindah kerjaan di Palembang. Oke, baik. Pekerjaan di Palembang makin lama makin kabur. Kenapa lah, saya pun bingung juga. Saya pun nanya-nanya tentang kesehatan mata di sana. Tak tahunya saya itu ngidap kebanyakan gula itu Mbak. Oh, ada diabetes jadi. Oh, awalnya jadi glukomanya Mas Wahyu ini karena faktor ada diabetes, karena gula. Berapa saat itu gulanya Mas? Oh, maaf. Lupa, tapi memang saat itu tinggi. Iya, tinggi. Oke, jadi masih muda terkena diabetes dan matanya mulai kabur gitu ya. Pernah cek tekanan bola mata? Belum ya. Oke, jadi tapi dokter mengatakan kalau ini terkena glukoma. Iya. Nah, kalau misalkan melihat kita orang 100%, kira-kira Mas Wahyu itu berasa sudah berapa persen sih sekarang? 89. Wow, keren, 89. Itu keren sekali ya. Maksudnya dari yang sama sekali nggak bisa melihat loh ya, itu Masya Allah, luar biasa. Sudah 89%, berarti sekarang tinggal lagi sedikit lagi. Ini ya Mas ya. Mas Jawian sebagai saudara juga melihat perjuangan Mas Wahyu itu ya, dari yang sama sekali nggak bisa melihat itu dan sekarang sudah bisa melihat. Seperti apa sih rasanya dulu kan mungkin waktu melihat
wajahnya dan bedanya. Yang kan yang tahu jenengan. Kalau saya taunya sekarang nih ya sudah berseri-seri. Dulu waktu pertama kali dia pulang dari Palembang itu badannya kurus, kecil, Masya Allah. maaf lah, buta lah, dia nggak bisa melihat. Sebagai saudara ya ikut, wah sedih banget Mbak. Berantes gitu ya rasanya ya. Waduh, sedangkan ingatannya aja agak kurang dulu waktu itu. Oh gitu Mas, jadi sempat kurang. Iya, jadi istilahnya kayak ngeblank gitu kan? Ngeblank, memori kehapus dua. Wow, semua itu. Aduh, susah tuh kalau memori kehapus. Iya, sama saya aja lupa ya ada. Oh seriusan itu? Hampir. Mas Wahyu pernah mengalami itu juga Iya. Dan memorinya sekarang sudah kembali berapa persen Mas kalau memori? Sudah 100% kah? Belum juga. 80-an. 80% Iya. juga. Iya. Oh, jadi termasuk glukoma dan memorinya itu memang pelan-pelan sekarang sudah mulai mengingat gitu ya. Iya. Jadi gitu ya Mas Jawiannya pertama memang seperti itu ya. Nggak Iya. ingat saudara gitu. Nggak ya. ingat saudara, nggak ingat apa-apa lah bahasanya. Memang maaf lah, dia dari penglihatan itu buta lah, dapat dikatakan buta. Tapi dengan semenjak dibawa ke Bang HS, wah perkembangannya cepat banget dia. Masya Allah. Aku Oke, pun luar juga biasa. heran lah sebagai orang awam dalam dunia pengobatan. Saya wah kok bisa cepet banget ya, padahal ya seharusnya maaf lah, rata-rata kan sulit banget Mbak. Sulit. Iya, Mas apalagi- Jawian mungkin merasa kayak gini ya, kayak kita di sekitaran ya Mas ya, mungkin berpikir, dan saya ya Mas Wahyu, kalau biasanya orang buta jarang ya yang bisa untuk melihat lagi. Seperti itu ya Mas ya, kita Iya. sebagai orang awam. Tapi ini istimewanya Bang AS gitu ya. Iya. Banyak orang yang terselamatkan dari kebutaan berkat beliau. Tapi memang ada kunci-kuncinya. Memang kalau kita misalkan kita baru minum obat sebulan misalkan terus ngomong saya kok belum bisa melihat ya Bang AS juga mungkin akan susah menjawab karena Iya. itu ada proses, nggak semata-mata kayak obat sakit pilek diobatin paginya Iya. sembuh gitu ya. Padahal itu kan ada apa itu? Dulu itu kan karena benturan Mbak dia itu. Oh, Karena pernah benturan jadi jatuh ada benturan. penyumbatan di otak. Itu bisa sembuh, hebat banget agak. Oh gitu. Iya. Jadi memang dulu pernah waktu itu di saat kerja, kecelakaan kerja atau apa itu? Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja. Iya, pas waktu di Riau kena benturan besi di sini. Masya Allah, oke. Pecah. Habis itu jatuh pingsan. Oke. Pingsan 55 menit. Oke, jadi memang riwayatnya ada diabetes pun ada pernah benturan dan Iya. memang ada penyumbatan dan sekarang karena ternyata memorinya juga ganggu ya, ada penyumbatan itu. Sekarang pernah apakah masih merasa sering pusing-pusing dan lain sebagainya? Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Iya, benar. Sudah bisa melihat indahnya dunia lagi. Iya. Makannya sudah enak gitu ya. Makan sudah enak, tidur sudah enak. Wow. Nggak Menyenangkan nyangka, ya. nggak nyangka lagi Keluarga aku. juga sudah ini ya, seneng banget ya. Ya, saya sendiri dengan pribadi saya sendiri ingin menyampaikan kepada Pak Hasan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hasan Oke. karena sudah membantu saya untuk memulihkan mata saya. Dan itu pun saya pun nggak bisa ngomong lagi apa, aduh bingung saya. Susah ya, Seneng ya. mau mengungkapkannya tuh susah ya. Iya, Oke, benar. baik, besok diungkapkan saja kalau ketemu karena kan masih akan bertemu lagi. Iya. Baik, Mas Wahyu, Mas Jawian, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya di siang kali ini. Mas Wahyu, Bang AS, ini adalah salah satu pasien Bang AS yang tadi kita lihat menderita. Beliau ini adalah matanya tidak bisa melihat. Bahkan dibawa dari Palembang, ayahnya ke Jogja itu memang sengaja memang mau dipertemukan dengan Bang AS gitu ya. Jadi udah niat dari keluarga mau diketemukan dengan Bang AS dan kodratullahnya, alhamdulillahnya jodohnya sama Bang AS gitu, bisa poin-poin bulan demi bulan dilalui gitu ya. Betul. Oke, Bang AS ketika bertemu dengan pertama kali dengan Mas Wahyu dengan kondisi yang masih muda tapi mengalami kebutaan. 23 tahun ya. Waktu itu 23 tahun tapi sekarang sudah 36 tahun. Berarti kan ini adalah proses yang sangat 10 panjang. tahun buta ya. Jadi bukan waktu yang cepat juga. Maksudnya ini mah ada proses-proses. Nah, seperti apa sih waktu itu ketemu dengan Mas Wahyu? Kan biasanya kalau nyun sewu ya ketemu dengan pasien glukoma biasanya Bang AS maaf yang sudah sepuh gitu ya, yang sudah tua. Nah, kalau ini masih muda itu kan ada sih tapi memang jarang. Iya, ya. Salah satunya betul. Mas Wahyu. Seperti apa sih Bang Jadi AS? Mas Wahyunya begini ya. Dia awal datang ke saya pegangan di pundaknya bapaknya itu, dia masuk karena dia tidak bisa melihat kan. Baik. Jadi bapaknya lah yang mengarahkan dia harus duduk gitu. Nah,
begitu sekali, 2 kali, berarti 3 kali itu 3 bulan berarti kan. 3 bulan dia kok sudah jalan sendiri, saya kan sempat kaget. Loh, kamu kok jalan sendiri? Iya Pak, saya sudah naik motor, itu lah saya kaget. Wow. Kemudian sampai saat ini dia sudah 7 bulan. 7 bulan kita lihat sendiri tadi di layar di depan kita. Beliau dengan cerahnya bisa melihat warna, bahkan bisa membaca HP sekarang ya. Sudah 89% ya sudah bisa Sudah bisa membaca sudah HP. bisa beraktivitas, sudah naik motor tadi katanya ya. Itu glukoma. Yang diakibatkan karena diabetes dan benturan ada sumbatan pada kepala. Itu tidak bedanya dengan sulitnya di dalam menangani gagal ginjal. Nah, Hampir sama sulitnya. Nah, kebutaan dan gagal ginjal sama-sama memeras otak. baik. Tapi inilah yang bagi saya, kalau hal-hal seperti ini adalah ujian keilmuan saya. Apakah saya bisa lulus di dalam mengobati ini? Ini bagi saya ujian. Itu yang perlu saya pelajari. Kalau hanya diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, kejepit udah gitu ya. biasa Udah gitu. biasa ya. Udah biasa itu. Tantangan yang berat ini saya malah senang gitu loh. Maka saya berpikir keras untuk mengobati Mas Wahyu, resep apa yang akan saya kasihkan. Karena kronologis penyakitnya, riwayatnya itu sumbatan dan diabetes. Baik. Berarti resepnya kan bukan hanya resep diabetes yang dikasih, tapi resep gabungan. Ada gabungannya ya. Ya, begitu juga nanti yang gagal ginjal ini juga beda-beda. Untuk gagal ginjal itu sepertinya gagal ginjal karena alkohol, resepnya berbeda. Gagal ginjal karena kebanyakan doping minuman stamina. Ada yang karena hipertensi, ada juga yang Diabetes karena juga bisa diabetes ya, ya, asam itu. urat juga bisa. Asam urat ya, beda-beda. Nah, itulah yang sangat menentukan, Bang. Maka benar keputusan mereka, saya harus konsultasi. Itu benar. Karena saya harus mengorek sebenarnya dari apa sih kamu sakitnya, itu yang saya korek. Setelah ketemu baru saya resepkan. Baik. Pasti kena. Oke. Gitu. Dan itu adalah memerlukan kejelian gitu ya Bang Es, Betul. konsentrasi dan kejelian. Jadi itulah kenapa Bang Es selalu meminta waktu kadang-kadang untuk berpikir untuk refreshing juga gitu ya Bang Es ya. Kadang yang sebagai pembanding itu bagi mereka kan begini ya. Bang, itu kan hanya 3 bulan sudah sembuh. Saya sudah 8 bulan loh Bang ini. Tingkat sakitnya berbeda. Tingkat Riwayat akutnya berbeda gitu kan. Dan organ yang diperbaiki, katakanlah untuk Mas Wahyu tuh organ diperbaiki 4. Tapi ini sampai 15 organ yang harus diperbaiki, dari saraf, otot pun, darah kental dan sebagainya itu kan. Kan jadi berbeda. Oke. Mau minta 3 bulan seperti Mas Wahyu kan sulit kita. Baik. Itulah yang saya bilang kepada pasien, sabarlah. Saya sedang berpikir solusi apa yang tepat yang akan saya berikan, dan saya mampu untuk membalikan pasien menjadi sehat kembali. Baik, kita langsung kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu pasien dari Bang AS juga yang sudah datang ke sini. Ada Mas Diki Prasetyantoro dari Panggang Gunung Kidul. Wow, dari Panggang. Usianya baru 22 tahun. Selamat sore Mas Diki. Selamat sore Mbak. Oke. Baik, Mas Diki ini katanya juga sudah sering menyimak YouTube-nya Bang AS ya. Sering. Oke. Ditemani kedua orang tuanya, namun kedua orang tuanya ternyata nunggu di luar ya Mas Diki ya, nunggu di luar. Baik, Mas Diki ini di usia 22 tahun saya mendapatkan tadi ya info ini bahwa pertama kali itu ketemu sama Bang AS, uriumnya mencapai 400 ya, kreatinnya mencapai 8. Ini bukan angka yang main-main menurut saya. Karena angka ini lumayan cukup wow gitu ya Mas Diki ya. Di usia yang masih 22 tahun. Nah, awalnya Mas Diki ini ketika dinyatakan waktu itu didiagnosa apa dulu sih sebetulnya? Ini kan kayaknya ada beda-beda. Bisa diceritakan dulu. Pertama kan emang kalau dari gejalanya sendiri itu nggak ada gejalanya sebenarnya. Cuman tiba-tiba itu nggak bisa buang air kecil. Nggak bisa buang air kecil? Kayaknya 2 hari. Terus kan dibawa ke salah satu rumah sakit. Itu yang pertama itu bilangnya batu ginjal. Terus kan cuma dikasih obat peluruh batu. Dan nggak perlu opnam katanya. Terus saya bawa pulang, saya minum, ternyata besoknya masih belum, besoknya sehari
itu masih belum. Padahal Masih katanya belum. misalkan batu ginjal kan kalau udah minum obat pelancar mungkin 1 hari Udah. keluar ya. Terus katanya udah enakan, cuman malah nggak buang air kecil sama sekali. Besoknya nggak buang air kecil sama sekali. Waduh, oke. Jadinya itu balik lagi ke rumah sakitnya beda. Kayak udah mau cari yang lain gitu. Itu sama juga. Cuman di sana nggak diagnosa sama deh kayaknya. Dia nggak diagnosanya sama, cuman obatnya beda. Juga dikasih obat Peluruh juga. Baik. Cuman tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Akhirnya dari rumah sakitnya itu dirujuk ke salah satu rumah sakit besar juga di Jogja. Terus di sana opnam 3 hari 3 malam. Terus di sana pertamanya pas baru datang itu bilangnya virus tikus, kena virus tikus. Wow, sampai sempat didiagnosa virus tikus. Iya. Oke. Terus kan dari dokternya kasih saran secepatnya buat HD, cuci darah. Aduh. Oke. Terus ya karena memang katanya baiknya harus cuci darah, ya saya ngikut Sudah sempat HD berarti? 3 kali. 3 kali 3 HD. kali. Oke. Yang pertama sama kedua itu pas posisi masih opnam. Hari kedua opnam itu disuruh HD, ya udah HD. Terus hari ketiganya, hari terakhir opnam, HD lagi. Terus besoknya pulang. Terus dari rumah sakitnya masih harus kontrol katanya. Kontrol pertama juga harus HD lagi. Tapi di kontrol pertama udah beda diagnosanya. Apa lagi nih? Bilangnya radang ginjal katanya. Beda lagi. Beda ya? lagi. Oke, baik. Terus ya cuci darah lagi. Cuman kok kayak sama aja gitu. Kayak harusnya kan biasanya kalau pas saya dulu buang air kecil itu sehari paling 5-6 kali lah. Itu paling cuma 1 kali, 2 kali. Tetap sama aja susah buang air Susah. Ya mungkin bisa buang air kecil tapi cuma sekali 2 kali kan tetap belum normal. Iya, oke. Akhirnya Pak Lek saya nyaranin buat ke Bang AS. Kebetulan kan di desa saya itu udah banyak yang pernah kesini dan alhamdulillah kan cocok. Jadi Oke. ya saya ngikut dan Oke. alhamdulillahnya ya di sini sembuhnya. Oke, baik. Berarti melalui proses yang lumayan cukup panjang waktu itu sebelum Iya. ketemu sama Bang AS harus keluar masuk rumah sakit gitu ya. Dan tiba-tiba mengalami sesuatu yang mungkin sebelumnya tidak disangka-sangka Iya. akan se ekstrim ini. Pernah berpikiran seperti itu? Nggak pernah, Nggak soalnya pernah kan ya? nggak ada gejalanya juga. Tapi untuk cek hipertensi, kolesterol, gula dan lain sebagainya apakah normal waktu itu? Kalau pas di rumah sakitnya normal. Normal ya? Iya, normal. Oke. Jadi dan dengan diagnosa yang berbeda-beda itu semakin membuat bingung ya Mas? Ya, saya juga bingung. Oke. Sakitnya di mana dan Oke. obatnya apa itu kan obatnya juga ganti-ganti di rumah sakitnya. Beda-beda semua. Oke. Nah, sebelumnya Mas kalau jenengan itu apa berpikir apa yang saya makan atau kenapa? Apakah pola makannya juga itu? Kalau saya kemungkinan ya pola makan pasti. Cuman kalau dari kan kebanyakan dari minum-minuman berkemasan itu biasanya. Cuman saya jarang. Tapi pola makannya emang ya nggak teratur lah. Tidak teratur ya, tidak terkontrol. Ya, nggak waktu itu terkontrol. ya. Baiklah. Nah, waktu itu kemudian dari pihak keluarga memutuskan untuk ketemu sama Bang AS. Berapa bulan yang lalu masih ingat, Mas Diki? Kayaknya 1,5 kalau nggak salah. Belum lama ya sebetulnya? Belum lama. Belum lama. Oke, diantar kedua orang tua juga waktu itu. Iya, kedua orang tua sama adik saya. Sama nyewa mobil. Oke, bayar tangga. nyewa mobil memang khusus mau ketemu sama Bang Ya, AS. soalnya nggak bisa jalan pertama itu. Nggak bisa jalan? Nggak bisa. Kaki bengkak? Nggak, kaki bengkak, kayak lemes gitu. Oh, lemas. Jangan berdiri aja saya harus dipegangin. Tidur kalau misalkan tidur mau bangun itu juga harus dibangunin. Oke. Pertama itu kayak gitu. Makanya kok padahal kan kalau sehat itu sebenarnya saya tuh hiperaktif. Cuman tiba-tiba kok lemes gini itu kan ya kaget. Oke, jadi rasanya sudah jauh berbeda seperti hari-hari tidak untuk aktivitas lemes dan lain sebagainya. Untuk pipisnya saat itu juga masih susah. Sebelum kesini ya nggak bisa sama sekali malah. Wow, jadi untuk tadi yang sudah 3 rumah sakit sampai ke rumah sakit besar pun yang ada di Jogja pastinya sama sekali juga belum menemukan solusi yang Belum. pas. Waduh, dibawa pulang tuh masih dengan kondisi yang sama. Masih kondisi saya sama itu pipanya yang di sini buat saudara itu juga masih ada. Cuman kan dari pihak keluarga ya udah kita bawa ke Bang AS aja terus pipanya minta suruh dilepas. Kalau dari rumah sakitnya itu sebenarnya suruh cuci darah terus. Tapi ya ambil resiko aja lah. Mungkin jodohnya bukan di rumah sakit. Jadi Baik. ya ambil Oke. resiko buat copot pipa Sudah itu. dicopot pipanya. Terus sekarang dengan urinnya bisa lancar. Lancar. Kalau sekarang Lancar. udah normal. Oh, udah normal. Normal. Nah, Luar biasa ya. itu
Saya jadi penasaran Bang AS, sebegitu cepatnya. Kemarin saya baru ketemu sama Mas Wahyu itu aja udah wah cepet ya. Ini ada lagi yang lebih cepet gitu prosesnya. Jadi penasaran, ini menjawab penasaran juga mungkin yang ada di luar sana Bang AS. Kenapa bisa secepat itu dan kenapa mukanya Mas Diki mungkin kayak Bang AS dulu pertama kali lihat mungkin nggak seperti ini juga ya? Pertama kali saya ketemu beliau ini semua bengkak, kemudian lemes, digandeng. Jadi dituntun masuk itu dituntun dengan 2 orang. Mukanya pucat gitu Bang. Pucat sekali, tidak punya tenaga. Oke, tidak punya Nah, tenaga. terus yang kedua, kok sudah jalan sendiri. Itu yang kedua. Benar seperti itu. Ya. Nah, waktu ketemu sama Bang Ais yang pertama itu kan ada obat, kemudian ada rebusan yang diberikan ya. Ini ada yang pertama itu ada Kreas, Urgin saat itu yang sebelum Altilis ya Bang Ais. Kalau sekarang kan untuk Urium sudah ganti Altilis, kemudian juga Med 9. Rebusannya juga waktu itu diminum. Ada yang itu ya, ada temu ireng, bawang putih, tapak liman, putri. Masih inget ternyata semua dicatat. Masih inget ya, catatannya luar biasa loh Mas Diki ini. Itu rutin dibuatin sama ibu gitu rebusannya, obat itu. Nah, merasakan perubahan itu di hari atau minggu atau bulan keberapa saat itu? Kalau perubahan secara signifikannya itu bahkan 2 hari setelah ke Bang AS. Kan 2 hari? Ya, sebelumnya kan dari rumah sakit kan paling cuma 2 kali sehari. Nah, setelah dari Bang AS minum jamu sama obatnya 2 hari itu sampai kewalahan saya Bang AS. Itu sehari 10 kali. Itu malam itu malamnya aja dari maghrib sampai subuh itu bisa 5-6 kali. Wow. Ya capek bangun Bang. Oke, itu ya yang sering saya sampaikan kepada pasien gagal ginjalnya. Mereka selalu dibatasi dengan air yang masuk ya. Kalau terlalu banyak air, nanti dia akan membengkak lagi dari kaki, tangan, pipi, perut gitu kan. Nah, Diki enggak, abaikan saja aturan itu. Karena ada jamu rebus yang masuk gitu kan. Sehingga dia minumnya jadi berlebih. Tapi sukses, banyak kotoran-kotoran seni yang keluar sehingga kempes kakinya. Itu awal-awalnya saya memberi motivasi pada Diki. Oke. Baik, itu jadi waktu itu mengalami kayak merasakan kalau orang Jawa ending gitu nggak sih malah udah lega gitu ya. Baru 2 hari saja sudah seperti itu. Kemudian di badan rasanya juga enakan atau seperti apa sih yang dirasakan? Ya, kalau di badan paling seminggu setelah itu udah bisa jalan. Cuman ya jalannya kan ya pakai ada tahapannya lah, itu bisa jalan. Karena waktu itu nggak sama sekali nggak bisa jalan ya dokter? Nggak bisa. Itu harus dituntun. Harus dituntun dan akhirnya bisa belajar jalan istilahnya ya. Belajar jalan lagi pelan-pelan. Memang HB-nya rendah pada saat itu. HB-nya berapa itu Mas Diki waktu? Waduh, lupa. Di bawah berapa ya Bang? Mungkin di bawah 8, 9, di bawah. Kalau lemes tidak berdaya itu diperkirakan sekitar di bawah 8 ya. 8 ya. 6 atau 4 itu HB-nya. Oke, biasanya karena tapi bisa kita angkat dengan ramuan ya. Wow. Jadi tanpa transfusi ya itu ya. Tanpa transfusi. Tanpa transfusi. Tidak ada transfusi, tidak cuci darah lagi. Enggak. Mindsetnya Mas Diki, seseorang yang cuci darah, pasti Mas Diki juga walaupun masih muda tapi pernah mendengar lah seseorang yang cuci darah itu mindsetnya akan seperti apa. Itu sempat kepikir? Sempat pas di rumah sakit itu mikirnya kayak pertama kali dibilang harus cuci darah itu, waduh ini berarti seumur hidup harus cuci darah terus gitu. Pertama orang awam kan pasti mikirnya gitu. Keluarga juga seperti itu pasti mikirnya. Pertama kali dengar cuci darah itu kayak shock gitu bapak sama ibu. Kan bapak sama ibu nunggu di rumah sakit. Nggak kepikiran ya, pikirnya anaknya cuma nggak bisa pipis gitu ya. Awalnya cuma gitu, nggak pikir sampai harus cuci darah. Oke. Dan akhirnya juga itu melalui komunikasi dari antar keluarga, ya udah akhirnya dibawa ke Bang AS saja gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah 3 kali cuci darah saja dan semoga tidak gitu ya Mas Diki ya. Yang dirasakan sekarang di badan seperti apa sih? Kalau sekarang udah nggak ada yang dirasakan. Udah. Bahkan udah setiap pagi saya udah lari pagi. Dan tadi saya kesini juga naik motor sendiri. Wow. Dari Pangkang. Oke. Jadi sudah sempurna, betul-betul sempurna, ini luar biasa nih. Wow. Ini yang ya kita memang pernah mendapatkan pasien gagal ginjal juga, akhirnya berhasil. Tapi ini lebih luar biasa. Jadi bisa lari, bisa naik motor sendiri, sudah tidak pernah lemas, tidak pernah gelir. Ini yang saya kadang saya kagum dengan tumbuh-tumbuhan itu. Ternyata tumbuhan itu begitu dahsyat bisa menyembuhkan orang. Itu yang saya heran. Nah, kemudian
Diki sendiri pada saat bertemu dengan saya, ya dia yang ngobrol, yang dampingi, dia hampir sama sekali tidak bisa ngomong, hanya merintih, kesakitan, lemes dan Ya, gitu ya Mas Diki. ya, Gitu. yang jelaskan Sudah yang tidak bisa bercerita lagi Iya. saat itu. Ya, udah nggak bisa Ya. ngomong apa-apa. Tapi yang Saking kedua, lemesnya. dia bisa jalan sendiri. Itu jadi Diki ini sudah 2 kali kontrol, tapi cepat sekali kesembuhannya. Baru 2 kali Bang Es, kalau saya menyebutnya baru 2 kali. Dan yang saya heran itu kan dari rumah sakit pertama batu ginjal, pindah rumah sakit yang kedua Virus radang tikus. ginjal, terus kemudian ada virus ya, virus tikus dan sebagainya. Tapi kreatinnya 400, uriumnya 400, kreatinnya pada saat itu berapa? 8 kalau nggak salah. 8 ya. Sekitar 8 lah. Kreatinnya 8. Kenapa seperti ini tidak disebut gagal ginjal? Pada teorinya kalau sudah urium tinggi, kreatin tinggi itu sudah masuk di gagal ginjal. Maka syaratnya adalah cuci darah kan gitu. Tidak ada vonis yang mengarah ke sana gitu. Saya memberanikan diri, ini sudah masuk golongan gagal ginjal. Maka semua produk yang untuk gagal ginjal saya berikan, ada Microsolon, ada Altilis yang sekarang ini, kemudian ada Creas yang saya berikan. Kemudian ada resep-resep ya itu yang resep yang harus direbus, di jus ya pada saat itu ya. Direbus. Direbus ya, Direbus, ya. direbus. Nah, kemudian beliau juga merebusnya. Bagaimana dengan saya kan tidak boleh minum banyak, abaikan saya, nggak usah peduli dengan itu. Berhasil. Nah, banyak orang yang ketakutan. Nanti perut saya bengkak, nanti kaki saya besar. Banyak yang ketakutan seperti itu. Sehingga kesembuhannya jadi lama. Oke. Itu yang menarik bagi saya. Bagi saya Diki juga merupakan kalau saya menilai bahwa ini adalah satu objek yang saya jadikan membidik resep untuk memberikan kepada pasien itu tepat 100%, tidak lepas dari itu, sehingga dengan apa adanya kita ungkapkan kronologisnya sehingga resep pasti akan tepat Gitu keluarnya. ya. Baik. Cuma banyak orang juga kan gini nih yang Pak, saya gagal ginjal tapi tidak mau cerita kronologisnya. Kronologisnya. Nah, saya mau ginjalnya aja kok yang diobati. Dari apa Pak? Ya saya memang punya diabetes tapi saya cuma ginjalnya diabetesnya enggak. Nah itu kadang pasien mengatur seperti itu. Itulah yang banyak kegagalan. Karena dia mungkin dipikir gula saya sekarang udah rendah Pak, tapi Pakai obat. tapi kreatinurium saya tinggi Ya. gitu ya. Kadang dia pakai insulin gitu. Dianggap dengan itu dia sudah aman, padahal tidak, itu justru akan memperparah dari gagal ginjalnya. Oke. Baik Mas Diki, dari keluarga sendiri ketika 2 hari saja sudah mengalami perubahan yang signifikan ini, bagaimana sih apresiasi atau euforianya seperti apa saat itu? Yang pasti ya seneng banget lah, apalagi kan sebelumnya lihat kondisinya kayak nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, bangun juga nggak bisa. Itu bahkan sebelum ke Bang Es itu udah bikin nazar, misalkan bisa sembuh itu mau syukuran, dan alhamdulillah sembuh. Ya insya Allah ya nazarnya segera dilakukan. Cuman ya pasti seneng banget lah, apalagi bisa ngelihat 2 hari pipisnya udah selancar itulah. Oke, jadi memang sempat ada nazar seperti itu dan saking senengnya Saking gitu senengnya, ya, ya. gitu ya, pasti seperti orang yang mungkin kayak kemarin ada tetangga saudara yang melihat kayak kasihan ya, saya sendiri mungkin kayak melihat seperti anak muda seperti mungkin kakak, kalau saya melihat juga kasihan masih muda gitu ya. Ya pas banyak yang nengok itu kayak nangis gitu ngeliat saya, kan taunya saya tuh hari-harinya hyperaktif lah, bisa dibilang cicilan. Anak Terus, yang ya, ceria, yang tiba-tiba aktif gitu ya. tiba-tiba kayak cuman tidur lemas gitu kan, ya pasti agak gimana gitu, iba lah mungkin istilahnya. Oke. Iya. Dan akhirnya merubah sekarang sudah merubah hidup, karena di sela-sela tadi di tengah-tengah pengobatan yang dari rumah sakit yang udah cuci darah itu, Mas Diki ini sempat merasakan rasa yang aduh saya menyerah nih kayaknya, atau kayak saya bisa sembuh nggak sih, atau Ya itu pasti. Down ada, gitu ada, ya. ada saat-saat Pertama gitu. pas dikasih tahu harus cuci darah itu udah kayak hopeless gitu. Waduh ini, soalnya kan saya juga sempat searching gitu. Ya mengarahnya juga ke gagal ginjal. Oke. Terus saya scroll itu katanya itu kalau gagal ginjal itu nggak bisa sembuh dan harus
bertahan hidup dengan cuci darah. Ya itu sebenarnya udah bikin down banget, mental down Mentalnya sudah banget. down banget ya. Cuman ya dikuatkan. Terus dari Pak Ale sendiri katanya udah banyak yang sembuh, nggak apa-apa, dicoba aja. Terus akhirnya ke sini ke Bang HS. Oke, waktu pertama kali diajak ke Bang HS itu apa ada dalam pikiran Mas Diki yang apa juga kayak Bismillah lah saya mau fokus ke Bang HS, atau ya udahlah ngikutin apa kata orang tua, atau memang Kalau itu emang udah yakin, soalnya Udah yakin. sebenarnya kan sebelum ke Bang HS udah dibilang katanya ada radio sama channel YouTube-nya. Dan saya juga lihat channel YouTube-nya kayaknya udah banyak yang sembuh gitu. Jadi baik, itu kayak nambah memantapkan hati. kayak yang mentalnya udah down kayak udah diangkat semangat lagi, lagi. ada semangat buat sembuh. Nah, kayak podcast kita hari ini Bang HS ya, ini juga akan memotivasi juga buat yang ada di luar sana. Mungkin Iya. ya sama mengalami kayak Mas Diki tuh bisa mengangkat motivasi seperti itu ya Bang HS ya. Apa yang pernyataan Mas Diki tadi bahwa gagal ginjal itu harus seumur hidup. Dan itu harus berhubungan dengan mesin pencuci. Sehingga dengan kata-kata itu kan seakan-akan umur kita tidak akan panjang. Dan Diki mungkin sudah terpikir, saya itu masih muda, masa saya dikasih penyakit seperti ini. Sudah terpikir seperti itu. Belum berkeluarga ya Diki ya? Belum. Ah iya itu. Sudah punya pacar? Ya. Ada. Kok senyumnya agak-agak simpel nih. Ada. Baik, berarti memang untuk vonis-vonis dari pasien gagal ginjal, pasien HD itu kan biasanya ada yang seumur hidup. Terus nyun saya biasanya ya, saya tidak mendahului, tapi yang saya lihat nih Bang HS, yang umur usia, nyun maaf itu usia memang hanya Allah yang tahu, tapi biasanya hanya dalam rangka misalkan tahunan gitu ya Bang S. Jadi kemudian kondisinya juga mohon maaf, biasanya pasien HD itu kulitnya berubah, mukanya kusam, rambutnya rontok dan lain sebagainya. Itu yang saya apal ini ya. Oke. Jadi pasien HD itu begitu dia masuk ke ruangan Langsung untuk tahu ya, Bang, konsultasi, kan hitam berubah, sel kulitnya berubah, sel tulangnya berubah, makanya dia jadi lemes, ya, HB-nya jadi turun. Begitu dia masuk, belum dia menuturkan sudah cuci darah berapa kali, saya nanyanya gitu, karena kelihatan, pasien cuci darah tuh kelihatan, apalagi dia pakai apisan, misalnya di sini sudah kelihatan apa menonjol ya pada kulit itu kelihatan sekali. Nah rata-rata pasien gagal ginjal itu mereka melawan pernyataan yang kuat. Kalau kita konsul sama dokter nggak boleh, ya kan? Sama keluarga percaya dengan rumah sakit. Artinya nyawa kita dipertaruhkan di rumah sakit, gitu. Nah kecuali yang gagal ginjal ini memberikan informasi kepada temannya yang gagal ginjal juga, baru di situ dia percaya. Nah seperti Diki punya nih rekanan atau saudara, nah baru dia percaya. Inilah, jadi kita melalui YouTube ini sebenarnya ingin menyampaikan ke banyak orang, ya, yang dinyatakan bahwa ini tidak bisa sembuh dan harus seumur hidup, ya, dengan kita harus berhubungan dengan mesin pencuci darah, ternyata bisa kita putus hanya beberapa bulan saja. Itulah yang akan kita nyatakan kepada banyak orang. Oke, ini menjadikan motivasi. Mas Diki waktu itu kan harusnya nih balik lagi ke rumah sakit untuk HD ya. Yang memutuskan, atau apakah Mas Diki ya saya nggak mau, atau memang orang tua juga ya udah nggak usah, atau bagaimana waktu itu? Waktu itu emang udah kayak keputusan bersama gitu. Dari sayanya sendiri kan kalau pipanya itu kan dipasang di sini. Itu ganggu banget kalau malam itu nggak bisa tidur. Soalnya kalau nggak bisa tidur miring, padahal kan saya kalau tidur harus ada guling. Terus tidur harus telentang, itu kan kayak ganggu banget. Itu yang pertama, itu saya juga udah nggak nyaman. Terus dari orang tua saya juga udah, ya udah apa yang kamu mau aja deh gitu. Terus ternyata kan dari Pak Ale juga ada masukan selain cuci darah dari ke Bang S tadi, dan akhirnya ya udah di rumah sakit. Kalau dari rumah sakitnya sebenarnya melarang. Ya gitu. Lepas itu pipanya? Iya, kalau dari rumah sakitnya kan. Di mana lepasnya waktu itu? Di rumah sakit? Di rumah sakit yang terakhir. Oh, yang terakhir. Iya. Ditanya apa waktu itu? Kalau saya boleh tahu. Kok dilepas gitu? Oh iya, itu pasti. Dia dikasih tahu kalau misalkan dilepas itu kan nanti ya dia bilangnya bisa ada pembekakan, atau mungkin nanti ada darah keluar, nanah gitu kan.
ya udah nggak apa-apa gitu, kayak ambil resiko lah istilahnya. Betul. Dan ketika diambil terjadi apa? Apakah benar yang dikatakan Nggak terjadi apa-apa. Bahkan saya cek kok mana nggak bengkak gitu. Oh Pas gitu. dibuka tidak ada pembengkakan. Nggak ada. Bahkan sampai infeksi beranak nggak ada ya. ada. 2 hari dibuka udah kering itu lukanya. Oke. Jadi ya udah kayak gitu dari rumah sakitnya. Dari rumah sakitnya juga kasih surat pernyataannya. Kalau misalkan ada apa-apa nggak bertanggung jawab, itu kan biasanya kalau ambil sepihak kayak gitu biasanya. Ya udah ngambil risiko aja. Nih, pokoknya bisa gitu ya. Oke. Yang penting yakin. Keputusan yang berani berarti yang diambil sama keluarganya Mas Diki ini ya. Oke. Tentunya kalau kita terus terang ngomongnya, ini dok saya mau pengobatan ke herbal, wah itu nanti tambah parah lagi Ya. tuh, ya kan gitu. Kemarin ya? juga seperti bilang gitu. Sempat gitu kan. Nanti Nah, kalau itu. misalkan dilepas jangan ke herbal, itu malah nanti nambah memperburuk gitu. Cuman ya udah nggak saya dengerin. Oke, jadi memang waktu itu sempat dibilang gitu ya. Iya, Jadi Iya. kayaknya udah pengalaman dari sebelum-sebelumnya, kayaknya udah ada yang kayak gitu kayaknya. berarti tapi waktu itu udah ke Bang AS belum waktu melepas ini? Itu sebelum lepasnya belum. Itu pas kontrol terakhir, HD terakhir. Hari terakhir. Tapi niatnya memang saya nggak mau lagi HD gitu. Ya pas emang awal kontrol ke sana itu udah ada niat buat ngelepas, cuman kan awalnya kayak belum punya alasan gitu buat nyopot. Nanti kalau misalnya dicopot gak ada pengobatan lebih lanjut kan takutnya malah lebih parah. Oh baik, jadi ketika niat kontrol itu mau melepas dan mau ke Bang AS waktu itu ya? Ya. Oke, jadi memang sudah diniatkan untuk melepas dan sekarang sudah nyaman, dia sudah bisa tidur Ya, meluk ya. guling lagi. Dan bisa meluk guling lagi. Waduh. Itulah yang saya bilang keputusan yang berani dan tepat itu kan. Memang herbal dipandang sebelah mata, sehingga kalau kita berbicara tentang herbal, pasti bagi rumah sakit pasti akan menolak. Jangan, itu berbahaya, malah semakin rusak ginjal kamu kan gitu. Begitu juga yang diabetes, pasien kita kan banyak yang sembuh diabetes. Baik, oke. Jangan, herbal itu tidak bisa menyembuhkan. Sekarang kita buktikan berapa ribu penderita diabetes yang sembuh di tangan Bang AS dan sekarang tidak minum herbal dan tidak minum kimia. Banyak sekali. Nah, bukti itu bisa kita dapatkan mereka menceritakan dengan tetangganya atau saudaranya yang sedang menderita diabetes juga. Kemudian datang atau keluarganya yang di Jakarta ditelepon dari Jogja. Kamu ke Jogja aja. Diabetes kamu pasti sembuh. Nih aku sudah 8 bulan, nggak pernah kambuh, nggak minum apa-apa. Makanku sudah bebas. Datanglah dia. Tahu dari mana? Dari si A. Ternyata sembuh. Itu makanya saya bilang penderita diabetes ini kalau sudah saya kumpulkan mungkin ribuan orang yang sudah sembuh. Baik. Inilah yang saya bangga. Oke. Saya akan melawan dan pernyataan tidak bisa sembuh. Kata-kata tidak bisa sembuh ini terlalu berani dia memutuskan, padahal hak Allah kan memberikan penyakit dan menghilangkan dan menyabut penyakit Betul. itu. Itulah yang saya pegang itu. Dan itu masuk ke psikis pasien juga ya Bang AS, Betul. ketika ada kata-kata Ya. tidak bisa sembuh itu mungkin Ya. kayak Mas Diki pun seperti itu ya kalau Ya. ada yang, wah itu masuk ke psikis ya seperti itu. Nah Mas Diki kemudian dengan akhirnya Mas Diki sekarang sudah istilahnya sudah sembuh ya, ada nggak yang mungkin misalkan kayak bertanya-tanya di mana dan lain sebagainya, ada nggak? Itu sebelum kesini juga udah banyak yang tahu, soalnya Oh, kan itu gitu. rekomendasi dari daerah sekitar itu kayaknya udah Banyak yang Iya, sebetulnya udah banyak. di tetangga sana itu sebenarnya daerah sana tuh sudah Ya. pasiennya banyak dus- sih yang panggang ya Bang dari Yes ya? dari dusun saya aja kayaknya ada beberapa yang udah pernah kesini gitu. Di antaranya ada juga yang diabetes yang sudah sembuh. Diabetes, lambung, sama kayaknya asam urat. Asam urat. Ya. Yang sudah Yang- sembuh tuh. ya. Nah ini Yang sering itu biasanya. yang baru kita bicarakan. Oke. Banyak pasien kita yang sembuh di sana. Dan tidak semua bisa terekspos Betul. karena mungkin hanya yang Iya. misalkan kayak Mas Diki itu kan perubahannya signifikan nih jadi Iya. cepet. Mas Diki waktu diberitahu pengobatan Bang HS, apa Mas Diki berpikir Bang HS itu memakai jubah, pengobatannya seperti apa? Oh tapi udah lihat YouTube Udah dulu lihat ya? YouTube dulu. Udah lihat YouTube Ya. dulu ya? Oh, lihat YouTube. Kalau melihat secara sekarang ya, Iya. pengobatan dari Bang HS itu kan herbalis, beliau tidak yang mungkin yang dibayangkan orang kalau pengobatan alternatif nanti ketemu sama tabib nih, terus nanti aku diapain ya kayak gitu. Tapi beliau ini adalah herbalis yang modern, jadi memang benar-benar menggunakan inovasi yang baru, ilmu-ilmu baru terus. Mungkin
sebelum buka YouTube. Metode ilmiah yang kita gunakan. Iya. Jadi kita harus mengenal kandungannya gitu. Nah, kebanyakan tabib itu kan main comot tapi tidak tahu kandungannya. Ada juga seorang tabib tapi dia menggunakan hanya 5 macam tumbuh-tumbuhan. 1000 macam penyakit ya 5 macam itu. Kamu sakit jantung ya ini, kamu gagal ginjal ya ini. Kalau sembuh ya itu Allah, kalau tidak sembuh ya memang belum saatnya kan gitu. Itu banyak seperti itu. Sebenarnya obat itu kan sudah disediakan oleh Allah di bumi ini. Tinggal kita mempelajari kandungannya. Oh, seperti Diki ini dia tidak punya penyakit apa-apa nih ya. Tapi tiba-tiba dia gagal ginjal. Ya. Terus kemudian diabetes enggak, hipertensi enggak. Kita fokus untuk menurunkan kreatin dan urium. Kemudian kasih untuk peluru kencing biar dia cepat pipisnya. Nah, kita gabungkan jadi satu, akhirnya berhasil. Nah, kalau saya hanya menguasai 5 tumbuh-tumbuhan, mungkin Diki ini tidak terselamatkan. Nah, itulah yang sering dikatakan oleh para dokter, janganlah kamu ke herbal karena herbalis sekarang itu di Indonesia memang banyak, mungkin hanya 1-2 yang benar. Mungkin ribuan di Indonesia nih herbalis nih yang mengaku dirinya herbalis, tapi hanya 1-2 yang benar. Itu kan sulit. Nah, yang 2 ini di mana dicari? Nah, kan begitu ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin masalah herbalis dengan inovasi-inovasi terbaru, memang kalau kita misalkan kayak Mas Diki juga kan pastinya sebelum itu juga sempat searching, sempat lihat-lihat itu pasti banyak sekali yang muncul gitu ya Mas ya. Dan Mas Diki itu beruntung karena ternyata herbalisnya atau jodohnya nggak jauh, cuma ada di Jogja. Bayangin ketika Bang AS ini masih ada di Kalimantan, kita harus naik pesawat ke sana, kita harus naik kapal, itu kan susah ya. Tapi ada juga yang dari Papua itu datang ke sini dari Medan ya. Ada, itu memang akhirnya karena mereka, tapi sebelumnya memang ini Bang AS sudah menggunakan produk Bang AS yang dibeli melalui online gitu. Jadi karena ada perubahan, makanya penasaran gitu ya. Yang berarti kan satu resep dia tebus untuk pengobatan itu hanya 600.000 ya. 680. Tiket dari Medan ke sini dia butuh 4 juta. Mahal tiketnya kan? Benar. Tapi memang karena gini loh, kayak misalkan kayak Pak Moses kemarin ya. Dia kreatin uriumnya juga turun dan akhirnya terselamatkan juga. Pernah lihat yang di YouTube Pak Moses nggak, yang itu juga dari Medan langsung mencari Pak San karena dia merasa saya harus mencari siapa herbalis yang sudah menciptakan obat ini. Kalau kemarin kan hanya di YouTube, jadi saya harus mencari nih, soalnya kalau itu sudah berobat ke Amerika dia. Iya, sudah ke luar negeri. Jadi memang penasaran sekali siapa sih herbalis ini. Dan dia berpikir, oh ternyata masih ada di Indonesia dan ada di Jogja gitu. Makanya dicarilah Bang AS ini sampai ketemu dan akhirnya ketemu juga gitu ya Bang AS. Jadi luar biasa untuk herbalis-herbalis dan tadi saya bilang sama Mas Diki, beruntungnya Mas Diki dan kita semua itu ada di Jogja yang deket sama Bang AS, yang mau ketemu kapan aja bisa gitu istilahnya ya. Berarti Mas Diki ini sekarang sudah pengobatan yang dua kali yang sekarang menggunakan Kreas, kemarin masih menggunakan Urgin ya, yang sekarang sudah diganti Altilis itu. Kemudian ada Med 9 sama Microsolen. Itu masih rutin diminum sampai sekarang? Masih rutin. Rebusannya juga masih rutin? Rebusannya ini tadi di ruang tunggu aja saya minum rebusannya. Oh gitu, dibawain ya? Gitu ya Bang AS, sering ya kita dapat tamu tuh bawa rebusan gitu. Saking tertibnya. Pantangan-pantangannya makan kan juga banyak. Yang jawab ya, kita bertanya pada Diki ya. Diki akhir-akhir ini minum bebas? Minum sebanyak-banyaknya semau saya. Kan? Nggak kembung kan? Soalnya kalau dari rumah sakit yang pas opnam itu sehari paling cuman 1 botol kecil itu berapa mili yang? 600. Ya sekitar segitu. Ya biasanya saya sekali minum segitu langsung habis kan. Kalau misalkan buat sehari ya kerasa kering gitu. Itu yang paling sulit itu sebenarnya. Nahan buat nggak minum. Di rumah sakit kan nggak boleh minum banyak-banyak. Itu ada takarannya sendiri. Jadi minumnya itu cuman sesuai sama yang dibuang. Jadi yang dibuang berapa mili, yang diminum juga segitu. Tapi gitu. Sekarang ya mau minum seberapa juga saya minum. Jadi sekarang sudah minum berapa aja? Udah minum. Wow, itu bangun tidur minum. Karena Mas Diki juga olahraga juga ya? Lari olahraganya? Lari pagi. Karena itu sama kalau seminggu sekali mungkin renang. Renang? Oke.
Oke, baik, sekarang sudah bisa melakukan aktivitas lagi, bisa minum lagi bisa tidur dengan nyenyak, kayaknya sudah kembali lagi, sudah bisa bekerja lagi ya, Mas ya? Bekerja kemungkinan bulan ini. Oh, gitu. Sebenarnya belum diizin. Oh. Sebenarnya kalau dari pas di Bang Es yang kedua itu udah sanggup sebenarnya kalau mau kerja, cuman mungkin belum tega lah. Bapak sama Ibu. Keluarga belum ini ya, masa ya habis ini langsung sebut kalau Mas Diki sendiri merasa saya udah nggak apa-apa, tapi iya, dari belum itu ya. kayak udah, wah ini udah bisa kerja ini, cuman kayak paling belum tega ya. Apalagi ingat pas masih tiduran kan kayak belum ikhlas gitu kalau harus kerja. Cuman ini kayaknya udah diizinin bulan ini, insya Allah kerja lagi. Baik, sempat mengalami penurunan berat badan Mas Diki? Kalau penurunan belum tahu, nggak nimbang. Nggak nimbang ya. Nimbang. Okay. Cuman ya ini masih di program diet sebenarnya, harus diet juga kayaknya. Memang karena harus ini ya. Jadi sekarang Mas Diki tuh kayaknya sekarang ini ya Bang Es lebih tahu apa yang bisa untuk dikonsumsi, apa yang bisa pantas dilakukan. Jadi kayaknya semakin menambah pengalaman juga ya Mas ya. Nanti saran saya Mas Diki kan sudah niatan untuk kerja ya di dalam bulan ini. Yang berarti Mas Diki sendiri kan punya riwayat pernah gagal ginjal ya riwayatnya. Sebenarnya pantangan yang tidak boleh sama sekali yaitu minuman kemasan. Ya itu emang jarang. Nah itu lebih baik kita bawa dari rumah. Kalau di kantor emang udah disediain galon, jadi insya Allah air putih. Ya, nah itu lebih aman itu. Jadi janganlah kita tergiur dengan minuman kemasan. Berhenti sebenarnya kita di toko beli, gitu. Jangan tergiur dengan itu. Oke. Jadi memang itu sangat berpengaruh ya Bang Ais. Dan yang bagi gagal ginjal, kambing pun nggak boleh. Jadi lebih baik anti dengan itu. Oke, dan sudah tahu ya pantangannya lumayan cukup banyak dan itu alhamdulillah konsisten ya. Alhamdulillah. Karena lebih banyak makanan yang enak selain itu. Selain itu gitu ya, karena harus tertib juga gitu ya. Baik, Mas Diki, luar biasa ini apa namanya? Saya kemarin baru mendapatkan Mas Wahyu dan saya sekarang mendapatkan Mas Diki. Sama-sama dari muda ya sakitnya. Sama-sama Mas Wahyu dari 23, Mas Diki 22. Bang Es, fenomena-fenomena yang terjadi saat ini sebetulnya bukan hanya Mas Diki ataupun Mas Wahyu yang mengalami sakit di usia muda gitu ya. Sebetulnya faktor utama biasanya penyebabnya apa sih Bang Es? Apa karena mungkin Yun Sewu memang ada faktor keturunan atau memang pola makan? Kalau gagal ginjal dia bukan pada gen. Baik. Jadi misalnya Diki nanti dia berumah tangga punya anak, tidak mungkin anaknya juga akan mengalami pada yang sama gini. Cuma kalau dia Diki punya hipertensi atau diabetes, nah itu bisa turun. Asam urat juga sebenarnya itu bukan gen. Baik. Ya, tidak bisa disebut gen. Nah, terutama gagal ginjal itu satu, dia bisa tumbuh karena batu ginjal. Batu itu terbentuk dari tingginya protein di darah. Protein dari mana? Kita kupas protein itu. Misalnya protein itu dari asam urat, itu tingginya protein gitu ya. Suka dengan pola makan daging-dagingan, itu tinggi protein gitu. Kacang-kacangan itu tinggi protein. Nah ini yang harus kita hati-hati. Nah sekarang banyak yang makanan siap saji itu pasti dia mengunggulkan protein tinggi. Memang protein itu dibutuhkan oleh tubuh untuk kulit, untuk tulang dibutuhkan. Tapi kalau sudah berlebih, dia akan merusak ginjal. Baik. Wah ini hati-hatilah saudaraku, sahabat Bang AS. Kalau kita ingin memberikan kepada anak ya dari kecil ya, janganlah anak ini dibiasakan dengan santapan atau snack yang mengandung penyedap rasa atau makanan-makanan yang protein tinggi. Terus sajikan daging-dagingan, telur daging gitu. Jangan, ini akan merusak anak kita sendiri. Baik. Ya, bukan berarti kita berkesimpulan kalau anak itu sudah sakit, padahal dari kecil sudah saya gizi terus. Ini bukan gizi. Justru malah merusak. Justru merusak si anak itu sendiri. Saya pernah punya pasien 4 tahun yang kelebihan protein. Dari kecil dipacu dengan banyak telur dan daging-dagingan. Nah itu sudah, kencingnya sudah sulit. Aduh. Tapi belum divonis gagal ginjal nih. Akhirnya rumah sakit
Bu, ini harus cuci darah 4 tahun cuci darah, bayangkan. Baik. Dia ambil keputusan, akhirnya datang ke Bang AS. Saya selamatkan. Bang AS berarti yang pada intinya adalah pola makan. Mungkin Mas Diki juga mengalami seperti itu ya, kalau tadi mendengar dari Bang AS, dari makanan yang gurih itu memang enak ya, kayak mie ayam, bakso dan lain sebagainya, itu memang enak. Tapi ternyata di baliknya itu ada sesuatu yang kadang tidak kita sadari bahwa itu tidak bagus, karena sesuatu yang berlebih itu memang nggak bagus ya Bang AS ya. Oke, baik. Mas Diki, terakhir nih yang ingin disampaikan kepada Bang AS, apa sih mumpung nih kita kalau ketemu sama Bang AS mungkin bisa ada di klinik, tapi kan kalau ini dilihat seluruh yang ada di nonton podcastnya Bang AS, silahkan. Apa sih Mas Diki? Yang pasti terima kasih lah. Ini mungkin nggak bisa digambarkan terima kasihnya, cuman dari awalnya yang udah mental down banget, sekarang udah bisa sembuh itu kayak miracle banget. Wow. Dan ya itu terima kasih yang udah nggak terhingga lah istilahnya. Bingung saya mau gimana ngucapinnya. Tapi intinya pokoknya terima kasih banyak. Semoga insya Allah banyak yang terselamatkan dari Bang AS. Luar biasa. Oke, kita ada merchandise dari Bang AS ini untuk tamu-tamu kita di sore kali ini. Nah, ini bisa dilihatkan ke kameranya sebelah sana. Ini ada merchandise dari Bang AS. Podcast Bang AS. Podcast Bang AS. Ya. Ini adalah salah satu bukti bahwa Mas Diki pernah masuk di podcastnya Bang AS gitu ya, dan harapan kita semoga Mas Diki nanti bisa sembuh dan insya Allah bisa kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala, karena sekarang ini sudah alhamdulillah sudah baikan ya. Bang AS, terakhir monggo yang mau disampaikan. Ya, sahabat Bang AS dimanapun Anda berada, tentunya kalau kita mengambil keputusan ingin sehat, janganlah terpengaruh dari kanan dan kiri, atau seorang profesor pun yang kasih tahu. Jangan anggap bertitel profesor itu menjadi tuntunan bagi kita, sehingga kita akan patuh. Keputusan keluarga biasanya, ini yang ngomong profesor loh ini, tapi tidak yakin. Ambillah keputusan yang benar. Keputusan yang benar itu kita terima dengan akal, kemudian disaring dengan hati, baru diambil keputusan. Itu adalah keputusan yang benar. Ya. Jadi, kalau hatinya merasa yakin sekali, kemudian masuk dari pikiran kita dari mana-mana, putuskan. Saya mantap. Karena kesehatan apalagi di ginjal, jantung, mata, ini adalah organ pokok manusia yang harus kita selamatkan. Keselamatan itu ada di tangan kita, ya, bukan di tangan keluarga. Bisa saja adik tidak setuju. Kadang orang berpikir banyak begini, Bu. Ini sering terjadi di Indonesia, sering saya dapatkan. Dia punya anak 3. Orang tuanya tinggal 1, ibu. Si bapak sudah meninggal, ya. Kemudian ibu sakit-sakitan. Yang 3 ini, yang 2 mengikut ibu. Si ibu mengatakan bahwa saya mantap datang ke Bang AS. Yang 1 ini, karena dia seorang pejabat, melarang. Kalau sakit ya di rumah sakit. Karena dia seorang pejabat, ya. Akhirnya bawa ke rumah sakit 1 minggu meninggal. Yang 2 sangat marah terhadap kakaknya. Ending dari cerita ini, belum 40 hari minta dibagi warisnya. Itulah. Ternyata itu yang ditunggu-tunggu. Ya. Ambil keputusan yang benar, jangan takut, maju terus, yakin bahwa kita bakal akan sembuh. Bang AS, selama Bang AS itu masih punya nyawa, berarti masih mampu untuk berpikir dan masih mampu untuk menyembuhkan. Dari saya, dari Bang AS, salam sehat alam. Terima kasih.
Baik, sahabat Bang AS yang ada dimanapun Anda berada, sore kali ini tadi kita sudah ngobrol bareng, ini luar biasa, ada Mas Diki Prasetyanto yang diantar kedua orang tuanya dari Panggang Gunung Kidul, dan juga ada Bang AS yang sore kali ini sudah memberikan banyak sekali motivasi-motivasi dan luar biasa juga menginspirasi ini banyak orang bahwa semua yang untuk yang sakit itu pasti ada obatnya, dan ternyata Bang AS sudah selalu menemukan inovasi pengobatan dan selalu ada inovasi baru, terutama ini untuk kreatin dan juga arium ini adalah salah satu inovasi Bang AS yang luar biasa, yang saya kemarin juga sempat cerita dengan salah satu teman juga dari salah satu universitas, itu sempat menanyakan, oh bisa ini ada ya, ternyata herbal ya ada, dan banyak yang mungkin kayak masa sih gitu, dan mungkin nanti saya suruh lihat aja podcast hari ini gitu ya, daripada saya harus menerangkan seperti apa. Oke, lihatlah podcast saya, dan Mas Diki ini benar-benar adalah pasien Bang AS yang sudah terselamatkan. Saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast yang lain, dan insya Allah dengan tema-tema yang lebih nanti banyak sekali tamu-tamu juga yang akan kita undang di sini. Terima kasih sekali sahabat Bang AS. Akhirnya bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.